Hai, para CEO tersayang dan teman-teman hamsterku. Aku lagi santai menonton beberapa video di YouTube, lalu aku menemukan wawasan yang sangat menarik yang mungkin bisa mengubah pandangan hidupmu secara drastis. Mari kita mulai. Terkadang saudara kandung bisa mengejutkanmu dengan hati terbesar dalam paket terkecil. Cerita ini melibatkan saudara laki-laki, cinta pengkhianatan, ya semacam itu, dan cukup uang untuk membeli persediaan camilan hamster selama setahun. Mari kita berputar dalam roda emosional ini bersama, oke? Adikku bilang, jangan pulang. Dia bilang ingin bertemu denganku. Dan dia memberiku uang terakhir yang dia miliki di rekening banknya, sekitar $63.50. Dia adikku, dan kami bahkan tidak terlalu akrab. Dan itu benar-benar sangat berarti bagiku. Lalu dia berkata, kamu tidak bisa tinggal di sini, kamu harus pergi. Aku menghasilkan 1 juta pertamaku pada usia 27 tahun. Namun, ketika aku berusia 26 atau 25, dia adalah seorang mekanik dan seharusnya membeli bengkel tempat dia bekerja. Dia bekerja sangat keras, sehingga bengkel itu mengalami kemajuan. Suatu hari, orang yang seharusnya menjual bengkel itu memutuskan setelah dia berada di sana selama 4 tahun. Aku tidak ingin menjualnya. Jadi dia meneleponku dan berkata, aku pergi, aku tak mau. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Dia menjawab, mungkin real estate, dan aku menuliskan cek sebesar $173.000. Semua yang kumiliki di rekening bankku, karena dia memberiku $63 itu, dan dia adalah sahabatku. Tunggu, aku sungguh merasa ada yang salah, tapi apakah saudaramu baru saja menyuruhmu pergi? Aduh, setelah itu, meskipun aku punya $60 lebih di kantong pipiku, mungkin aku akan memberinya tatapan sinis selama seminggu. Sepertinya saudara manusia tak terlalu peduli tentang menimbun dan lebih peduli dengan, pengorbanan. Jika kamu pernah merasa seperti berlari tapi tidak sampai kemana-mana, mungkin masalahnya bukan pada rodanya, tapi pada apa yang terjadi di otak kecilmu. Video ini tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri, dan percayalah, kita semua bernilai lebih dari yang kita pikirkan. Pikiran negatif akan menemukan cara apapun untuk membuat dunia sesuai dengan prasangkanya. Tepat. Jadi, jika kamu mengalami suatu situasi dengan keyakinan kuat bahwa kamu tidak bisa dicintai, tidak diinginkan, rusak, cacat, tidak cukup, kamu akan berhasil memutarbalikkan kenyataan agar sesuai dengan apa yang sudah kamu percayai. Benar. Jadi, kalau aku berpikir bahwa aku adalah hamster sedih yang tak punya makanan, alam semesta akan memastikan aku tidak akan pernah melihat camilan lagi. Dan sekarang aku harus menjaga pikiranku tetap bersih. Kamu pernah nggak mencoba tetap positif setelah terjebak di kandang yang sama selama berjam-jam? Tapi hey, jika sedikit perubahan pikiran berarti lebih banyak camilan, mungkin sudah waktunya untuk mencobanya lebih keras? Apa kamu ingat semua anak-anak nepotisme ini bersumpah dibesarkan di keluarga kelas menengah? Ternyata, mereka benar-benar 2 langkah lebih maju. Para ilmuwan menemukan bahwa di mana kamu menetapkan tempat tinggalmu dapat mempengaruhi berapa banyak uang yang akan kamu miliki di kemudian hari. Mari kita cari tahu bagaimana tetanggamu bisa menjadi senjata rahasiamu untuk menumpuk lebih banyak camilan. Ada sebuah studi di mana mereka meneliti anak-anak dari latar belakang ekonomi yang serupa, alias berapa banyak uang yang mereka dapatkan saat tumbuh dewasa, dan kemudian berapa banyak uang yang mereka peroleh saat dewasa. Tapi ada satu perbedaan penting. Satu kelompok studi berasal dari kota di mana orang-orang menghasilkan lebih banyak uang, dan mereka berinteraksi dengan lebih banyak orang yang juga menghasilkan lebih banyak uang, sedangkan yang lainnya sebaliknya. Apa hasilnya? Kelompok anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan lebih banyak orang kaya memiliki pendapatan 33% lebih tinggi saat mencapai usia 35 tahun. Status sosial ekonomi keluargamu bukanlah indikator nomor 1 dari pendapatan masa depanmu. Sebenarnya, hal ini disebut keterhubungan ekonomi, yang berarti jumlah orang kaya dan orang miskin yang tinggal di sekitarmu. Dan dengan demikian kamu bisa berteman dengan mereka. Jadi jika kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang, perhatikan dengan siapa kamu bergaul, juga di mana kamu tinggal. Jadi maksudmu bergaul dengan hamster yang mewah dan berkecukupan makanan membuatku lebih kaya di kemudian hari? Aku jadi paham. Sudah lama aku bertanya-tanya kenapa semua temanku masih bertahan hidup dari biji-bijian diskon. Sepertinya sudah waktunya berbincang dengan hamster di sisi lain toko hewan peliharaan. Baiklah, aku mengerti. Untuk menjadi kaya, kamu harus membeli rumah di tempat orang kaya tinggal. Namun, ini pertanyaan untukmu. Bagaimana seekor hamster tanpa uang bisa mendapatkan hipotek atau setidaknya sebuah mobil kecil? Tunggu, hamster tidak mengemudi ya? Oh, ya, anggap saja seorang manusia. Kupikir orang ini bisa membantu kita. Tidak punya kartu kredit sama sekali. Ya benar-benar tidak ada kartu kredit. Bagaimana kamu menyewa mobil? Bagaimana kamu membangun kekayaan? Bagaimana kamu hidup dalam kehidupan di mana kamu bahkan tidak bisa memiliki uang? Hanya ada satu alasan untuk membangun kredit, dan itu adalah meminjam uang. Jika kamu tidak berencana untuk meminjam uang, kamu tidak perlu membangun kredit. Tapi bagaimana dengan misalnya hipotek? Nah, kamu bisa mendapatkan hipotek dengan penjaminan manual, meskipun dengan skor kredit 0. Apa itu penjaminan manual? Penjaminan kredit secara manual adalah cara hipotek dilakukan ketika aku mulai berbisnis di bidang real estate pada tahun 1978. Mereka melihat manusia itu dan bertanya, apa kamu punya pekerjaan? Mereka memverifikasi pekerjaan tersebut. Berapa penghasilanmu? Mereka memverifikasi penghasilanmu dengan pemberi kerjamu, memverifikasi setoranmu, sebuah VOD. Dan dengan demikian, kami mengetahui apakah kamu memiliki uang untuk uang muka di bank. Mereka benar-benar memeriksa dokumen dan membuktikan bahwa seseorang secara finansial mampu membeli rumah. Kamu dapat melakukannya dengan skor kartu kredit 0.
Jadi kamu tidak memerlukan catatan kredit jika kamu hanya akan melakukan segala sesuatu dengan cara kuno. Penjaminan manual terdengar seperti sesuatu yang dilakukan hamster buyutku ketika dia sedang menukar barang untuk mendapatkan tempat tidur tambahan. Hey, aku mendukung getaran vintage. Dan jika itu bisa memberiku rumah dengan lebih banyak ruang untuk terowonganku, mungkin aku akan mencobanya. Terima kasih telah menyaksikan potongan kebijaksanaan ini bersamaku. Untuk lebih banyak lagi, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Hai, para CEO kesayangan dan teman-teman hamsterku. Siap untuk menyelam dalam drama dan kearifan orang kaya? Hari ini, aku akan memberi reaksi terhadap beberapa ide yang mengubah hidup. Pertama, ada seorang miliarder yang mencoba memberitahuku bahwa aku berpikir terlalu kecil. Lalu, kita akan mengungkap rahasia kesuksesan yang, peringatan spoiler, bukan tentang memiliki dana perwalian atau Ibu Peri. Ambil popcornmu, saatnya belajar 1-2 hal. Jadi, kamu sedang bersantai dengan temanmu yang seorang miliarder sibuk dengan urusanmu sendiri dan dia dengan santainya berkata, "Hei, kamu berpikir terlalu kecil." Maaf, apa kamu bilang? Memangnya aku meminta kritik hidup bersamaan dengan camilan? Tapi tahu-tahu ada uang jutaan di meja dan ya, mungkin dia ada benarnya. Pesan moralnya, ketika seorang miliarder berbicara, awalnya kamu mungkin mendengus, tapi sebaiknya kamu mendengarkan. Jadi, ayo kita dengarkan. Aku punya teman baik, Bill Perkins, dan dia seperti seorang miliuner. Kami sedang berjalan-jalan di mansion kecilnya. Dia tiba-tiba berhenti melihatku dan berkata, "Apa menurutmu kamu sudah berinvestasi di bisnis kecil terlalu lama sehingga berpikir kecil telah mempengaruhi cara berpikirmu?" Dan aku berhenti sejenak lalu berkata, "Aku tidak tahu. Aku harus memikirkannya." Alih-alih menjadi defensif atau merasa dihakimi, dan dia memang menghakimiku. Dia bilang, "Kamu berpikir kecil. Itu tidak cukup besar dan kamu menyia-nyiakan waktumu." Dan aku bisa saja merasa, siapa sih orang ini? Kenapa dia bicara seperti itu? Enak sekali jadi miliuner. Tapi sebaliknya, aku melakukan hal yang sebaliknya. Aku berpikir, Tuhan, kurasa dia benar. Biarkan aku merenungkannya. Dan aku kembali dengan membawa sesuatu yang lain padanya. Lalu kami memulai bisnis bersama, di mana dia memberiku $3 juta dan aku menginvestasikan beberapa juta dari uangku sendiri. Dan sekarang kami membangun sesuatu yang besar. Itu tidak akan pernah terjadi tanpa penghakiman tadi. Aku tahu bahwa beberapa dari kita di sini mengais-ngais bagian bawah mangkuk camilan demi membayar sewa. Jadi, tak ada waktu untuk berpikir besar. Tapi, ya, ternyata ketika seseorang dengan jet pribadi berbicara kepadamu, telan saja rasa rendah diri itu dan dengarkan. Siapa sangka sedikit penilaian dari miliarder bisa mengubah bisnismu menjadi prasmanan yang bisa makan sepuasnya. Jadi berpikirlah besar dan bermimpi lebih besar lagi, teman-teman hamster. Baiklah, mari kita bicara jujur tentang kesuksesan. Ini bukan soal menjadi tikus jenius yang lahir atau membuka kode curang rahasia ke bar camilan. Tidak ada jalan pintas di sini atau kamu akan terus berlari di rodamu selamanya sampai akhirnya tidak pergi kemanapun. Trik sebenarnya untuk sukses dalam hal apapun. Mari kita menyelami video berikutnya untuk mencari tahu. Untuk berhasil dalam hal apapun, sebenarnya kamu tidak harus menjadi istimewa. Kamu hanya perlu memiliki apa yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Konsisten, tekad, dan mau bekerja. Tak ada jalan pintas. Oh, jadi sukses itu bukan tentang menjadi istimewa atau menemukan rahasia tersembunyi. Lega rasanya, aku hampir saja memesan salah satu dari panduan menjadi jutawan dalam 30 hari itu. Ternyata rahasianya hanyalah bangun, bekerja keras, dan tetap konsisten. Menyenangkan kan? Ini seperti mencoba memecahkan walnut dengan tangan kosong, menyakitkan dan lambat. Tapi hey, bertahanlah, dan mungkin suatu hari kita semua akan hidup di kandang mewah. Terima kasih telah menonton teman kripto. Untuk kearifan lain, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.